Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali di acara kita dan kita sudah bahas tadi beberapa dengan guru-guru kita. Tema hari ini untuk yang baru bergabung ya, tema kita jadi muslim jangan statue. Apa statue Bu? Setelan cuek ya. Tadi beberapa guru-guru kita sudah bilang jangan cuek apalagi sesama muslim. Nah sekarang kita akan menyaksikan dulu ada VT tentang ketika tetangga tidak tahu diri. Ini dia. Waduh Masya Allah ini cuma negor tapi terus mampir ya Bu ya. Terus masuk ke dalam rumah ngabisin makanan lagi. Waduh Masya Allah kita mau bertanya nih ke guru kita nih Habib. Siap. Ini Bib ya, kalau kita hidup bertetangga nih Bib, kan menarik ya kayak tadi ya. Betul. Kita pengennya basa-basi tapi kok ditanggapinya lain, jadi basi. Jadi basi. Gimana sih Bib supaya kita tuh nggak cuek sama tetangga, apalagi kalau tetangga kita kena musibah. Nah apa yang kita lakukan sebagai tetangga yang terbaik? Silakan Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha pernah bertanya kepada Nabi SAW, kita ini punya dua tetangga kata Sayyidatuna Aisyah. Mana duluan yang kita kasih hadiah atau mana duluan yang kita bantu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada istri beliau katakan yang akrabuhuma baban. Yang paling dekat dari pintu keduanya itu sama rumah kita itu yang duluan kita bantu. Jadi yang paling dekat berarti tetangga itu ibarat seperti ibarat keluarga buat kita. Bahkan Nabi SAW menyangka ketika Sayyidina Jibril selalu mengatakan kepada Nabi wa iyyakum wal jiran, iyyakum wal jiran. Terus Sayyidina Jibril memberikan nasihat kepada Nabi, memberikan pesan kepada Rasul SAW dengan tetangga sampai aku menyangka kata Rasul tetangga itu bisa dapat warisan dari kita. Sebab kenapa? Dengan sangat dekatnya tetangga dengan kita. Bahkan Nabi SAW Nabi mengatakan ithnani la yanzurullahu yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia ini nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak dapat rahmat dari Allah yaumul qiyamah, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Siapa dua orang ini? Yang pertama kata Nabi SAW jarusu, orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Naruh mobil sembarangan, kadang-kadang tanamannya dibiarkan sampai ke rumahnya, sampai halaman orang itu daun-daun semua. Ini kurang bagus. Sampai Rasul tadi mengatakan itsna lila yanzurullahu yaumal qiyamah. Ada dua hal yang tidak ditengok oleh Allah, enggak dilihat dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah jarusu, tetangga yang berbuat buruk kepada tetangganya. Dan yang kedua adalah orang qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi, juga termasuk orang yang mutusi silaturahmi sama tetangganya. Itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita lakukan? Sudah, kita melihatkan pesan yang terbaik yang dikatakan ahsin ila man sa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadap engkau. Udah, okelah, kalau pohonnya sampai kepada kita yang potongin. Kalau sampahnya kepada kita potongin. Tapi kita ambilin sampah tersebut. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita negor? Boleh. Boleh kita negor, boleh kita ajak ngomong baik-baik, boleh kita jelaskan dengan baik-baik, dengan akhlak seperti apa yang diajarkan akhlaknya daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita juga tidak boleh cuek. Jadi kalau tetangga ada musibah kita bantu. Tetangga lagi ke musibah, lagi mendapatkan musibah, lagi mendapatkan kesusahan kita bantu. Bahkan hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang itu kalau tetangganya lagi lapar dia kenyang. Gak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kita hiduplah berumah tangga dengan baik dan hiduplah bertetangga dengan baik. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu ya, penjelasan dari Habib. Masya Allah, jadi bertetangga dengan baik
tetap kalau ada apa-apa kita tegur juga ya Bib. Tegur Ya. tetap, artinya kita juga mengingatkan ini satu perbuatan yang salah. Atau nggak bisa kita lewat langsung, kita lewat RT. Oh iya, jadi ada Biar- pihak lain iya. yang bisa untuk jadi penengah gitu ya Bib ya. Betul, biar Baik. RT-nya ada kerjaan jadinya. Terima kasih ya Bib, Baik. terima kasih Bib, Masya Allah. Hari ini dapat lagi ilmu baru kita dan kita masuk ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Wah, Dudek, ini dia. Oke. Kita masuk segmen ini, saya mau cari jamaah yang saya Siapakah mau kira-kira, nanya. Ustaz? Wow. Yang mana? Silakan, Mbak. Pak maksudnya. Pak, ya. Pak, bukan Mbak. Mau bertanya, Pak, Ustaz. silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Nana Johana beramat dari Kecamatan Bantarujuk Kabupaten Majalengka. Tepuk Yang tangan naung di sana. dulu, Masya Allah. Majalengka tabarakallah. ya, Insya Allah. Pak, saya mau nanya nih, gimana pendapat Bapak kalau ada suami yang cuek banget sama istri? Tidak pernah perhatian, tidak pernah memanjakan istri. Menurut Bapak gimana tuh? Ya tidak baik itu loh. Nggak baik. Tidak baik. Nggak baik. Ya. Seharusnya ditanyain, Iya. dimanja, Dimanja. disayang, Cok. dielus-elus ya Mas ya. Oh gitu. Tepuk tangan dulu dong. Mana istrinya? Oh, ada di ini belakang. istrinya. Gimana? Bener kan Bu? Iya. Oh iya. Aman Pak. Ya aman. Bapak tidak salah jawab. Ya. Karena istri berkata iya. Terima kasih. Tepuk tangan Ustaz. dulu. Oke, tepuk tangan, baik. Terima kasih. Ustaz. Ya Ustadz, oke baik. Jadi kalau tadi Ustadz kan bertanya ya tentang gimana kalau Ada suami yang suami yang cuek kepada istri. Sebenarnya gimana sih Ustadz yang paling baik kalau kadang kalau kita mau negor takut istri nanti marah. Oh. Atau lebih emosional mungkin ya Ustadz. Iya, Bagaimana yang terbaik kita memberitahu Ustadz? Silakan Ustadz. Terima kasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 16 Syawal hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari atas ibadah kita. Di bulan Syawal ini yang masih mau puasa Syawal atau belum puasa Syawal lanjutkan. Hati-hati. Jangan-jangan Syawalnya nanti hanya cuma 29. Karena Ramadannya 30 maka kemungkinan besar Syawal hanya 29. Nah, gimana nih kalau ada suami cuek? Hati-hati. Ketika suami cuek dikhawatirkan hilang kasih sayang. Hilang kasih sayangnya. Karena wanita itu butuh perhatian. Makanya banyak wanita suka ke mall. Karena di mall ada perhatian-perhatian. Jamaah. Wanita itu suka dimanja, betul tidak Bu? Wanita itu suka diperhatikan. Betul. Apa, bagaimana baju saya, bagus nggak? Gitu kan? Betul tidak? Ketahuilah barang siapa suami perhatian kepada istri, memanjakan istri akan mendapatkan, meningkatkan keharmonisan. Memberikan kepercayaan. Sehingga wanita percaya diri. Bahasa gaulnya pede. Singkatannya sih, pede banget sih. Iya dong, ini kan dukungan suami. Gitu kan? Betul tidak Bu? Ibu-ibu datang ke sini karena kenapa? Dukungan suami kan? Ongkosnya dari mana? Kan gitu. Gimana caranya memanjakan istri? Ada caranya. Kita teladani Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah memuji istri. Ya Humaira. Itu kan pujian. Ya manis gitu. Jamaah, mau tahu? Bantu istri, ringankan bebannya. Kalau di rumah silakan ngepel, enggak apa-apa. Tidak menjatuhkan wibawa kalau seorang suami ngepel. Enggak ada menjatuhkan wibawa kalau suami nyapu, enggak jatuh wibawa. Nanti istrinya nyuci enggak apa-apa. Tiba-tiba suami bawa dasarnya sekalian ya. Enggak apa-apa. Iya, istrinya datang, bawa dasarnya, cuciin juga sekalian, kan enggak apa-apa.
Nyuciin daster istri. Saya dulu, maaf, kalau tidur saya pegang tangan istri saya. Kalau tidur. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Karena 4 anak saya di tengah. Kalau saya tidak pegang tangannya, jatuh saya dari ranjang. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jadi perhatian kepada istri Pak. Ya Pak ya. Tuh, tadi Ustadz udah bilang ya, kalau kita kasih perhatian ke istri akan membuat harmonis rumah tangga Ustadz. Masya Allah, ini pulang. Satu lagi apa? Menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Tuh ya, Masya Allah. Ini pulang saya praktekkan nih Ustadz langsung ke rumah nih ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana dan sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, saya ingin manggil dulu nih Ustadz Syam. Oh siap. Kita mau curhat nih Ustadz ya. Ini ada surat. Oh bukan dari jamaah sini. Sekarang dari surat. Iya, dari oh, ada surat dulu suratnya. nih. Oh Masya Allah. Ustadz. Saya ambil dulu Ustadz, ini ada di dalam sarung. Loh, Tadi saya simpen karena nggak ada kantong Ustadz. Jadi dari sarung. gimana ceritanya? Ini ada kantongnya Mas Dude. Oh ada kantongnya. Kantongnya. Astagfirullah, tadi nggak dikasih tahu saya ada kantong. Bisa nggak? Coba ngadep Nah, belakang. Oh ini. salah itu mah. Ini salah ngambil Ustadz. Lah, Ternyata uang. oh iya. Ini saya simpen aja buat nanti ya. Buat nanti kita makan siang. Ya. Terus? Ada suratnya di sini Ustadz. Mana? Nah. Hati-hati melorot Saya naruh di sarungnya. mana? Oh. Nah, ini Dalam dia. lipetan sarung. Baiklah kalau begitu. Ini Mohon izin Ustadz tolong dibaca. Ini ada curhatan di dari luarnya tidak ada jamaah. nama pengirim, mungkin di dalamnya ya. Baik, saya pegang boleh Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada jamaah yang mengirim surat untuk curhat. Kepada Ustadz Maulana. Wah, Ustadz Syam, Ustadz Zanada, Ustadz Zalulung, Habib Muhammad, Habib Syaugi, Habib Usman, Habib Abdullah, Habib Nabil, Bunda Tuti. Semua. 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 Oh, Semua berarti sudah ditanya mencakup semua nih Ustadz. Baiklah, karena saya yang berdiri di sini, saya bacakan dulu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Semoga Ustadz Maulana dan Ustadz Syam beserta guru-guru selalu diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustadz, izin curhat ya Ustadz. Jika menikah di saat mengandung 3 sampai 4 bulan. Jadi usia kandungannya 3-4 bulan. Apakah nasab anak ini ikut ibunya atau ayahnya? Dan setelah melahirkan apakah harus menikah ulang? Oh, dia sudah mengandung lalu menikah. Oh. Tapi anak di luar nikah ini sudah meninggal di usia 6,5 tahun. Dan orang tuanya sudah bercerai. Apakah anak ini, pertanyaannya, apakah anak ini bisa membawa orang tuanya ke surga? Walaupun orang tuanya dahulu banyak melakukan dosa dan maksiat. Wassalam dari hamba Allah yang banyak dosa. Masya Allah, tabarakallah. Boleh, silakan langsung di... Habib Muhammad, Habib Oke, Muhammad Habib. dulu. Kan disebut juga tadi Bib. Habib yang pertama dulu Bib. Kalau menikah nih di luar ada dia sudah mengandung Bib 3-4 bulan. Nasabnya gimana tuh Bib? Anaknya Baik, Bib. pertama menikah dalam keadaan hamil itu beberapa pendapat. Tapi kita yang dalam madhab Imam Syafi'i maka diperbolehkan menikahi wanita hamil walaupun dia sudah hamil tapi di luar nikah. Beda kalau di dalam pernikahan yang halal suaminya meninggal, kita tidak boleh nikahin, itu tidak boleh. Tapi madhab Imam Malik tidak membolehkan, madhab Imam Hanafi boleh tapi tidak boleh ditidurin. Artinya beberapa pendapat. Tapi dalam kita, kalau tanyakan saya bagaimana, karena kita berpendapat kepada Imam Syafi'i maka boleh menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Lantas pertanyaannya, anaknya intisab kepada siapa? Kalau tadi sebenarnya nggak usah dibahas, kenapa? Betul, Udah langsung meninggal meninggal. anaknya. Tapi nggak apa-apa, ada akalul hamal. Akalul hamal itu 6 bulan, minimal 6 bulan. Apabila maksa akdun nikah, nih ketika pernikahan saya terima nikahnya itu misal baru 2 bulan misalnya. Selama pernikahan 6 bulan, selama pernikahan 6 bulan itu baru lahir, maka ulama mengatakan diintisabkan kepada bapaknya. Dinasabkan. Apabila dinasabkan kepada bapaknya, apabila selama akad nikah sampai lahir itu bayi, jumlah pernikahannya itu 6 bulan. Apabila di bawah 6 bulan, maka anak tersebut tidak diintisabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Dilihat agalul hamal, itu di dalam ilmu fiqihnya. Kemudian
Setelah melahirkan apakah harus menikah kembali? Tidak, setelah melahirkan tidak perlu nikah lagi. Kenapa? Nikah pertama sudah sabur. Apa nikah? Kemudian anak lahir itu harus nikah lagi? Tidak. Jadi nikah pertama itu sudah sah dan boleh dia tidak perlu menikah lagi setelah bayi itu lahir. Yang masalahnya itu anak intisabnya kepada siapa? Apabila di luar di bawah daripada 6 bulan maka intisab kepada ibunya. Kemudian kalau itu anak meninggal dunia masih kecil, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu ya dalam keadaan suci dan dalam keadaan bersih. Yang haram itu pekerjaan bapak sama ibunya. Karena melakukan suatu perzinahan. Bisa gak diselamatkan? Bisa selamat kalau dia betul-betul taubatan nasuha. Dia bertaubat kepada Allah, betul-betul minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan betul-betul bertaubat Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi anak ini akan menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang mana? Ya selama anak ini hidup, apakah orang tuanya bersungguh-sungguh merawatnya? Apakah orang tuanya bersungguh-sungguh taubatan nasuha? Apakah orang tuanya sudah bertanggung jawab atas nafkahnya? Saya melakukan dosa, anak ini adalah anak di luar nikah, tapi saya tidak mau kurang sebagai orang tua. Sekarang saya sudah taubat, maka saya akan berusaha menjadi orang tua yang baik. Bapaknya berusaha ngaji, akhirnya dia kasih nama yang baik kepada anaknya. Ibunya berusaha ngaji, dia kasih ASI terbaiknya untuk anaknya. Dia mengasihi anaknya, subhanallah, sampai menyapihnya. Dia rawat dengan baik, dia kasih didikan agama, diajarkan anaknya jadi anak yang soleh. Maka dari tanggung jawab orang tua inilah yang Allah ukur nanti menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum memikirkan diselamatkan oleh anak di hari kiamat, ayo kita memikirkan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian. Jadi kita ini disuruh jaga diri kita masing-masing. Jangan berharap sama anak, jangan berharap sama pasangan, jangan berharap sama orang tua yang bisa narik kita ke surga. Tapi berharaplah akan diri kita sendiri walaupun kita tidak bisa diandalkan gitu ya. Maksudnya kita mikirin diri kita sendiri. Ada orang tua, mudah-mudahan anakku jadi anak soleh, tapi dia tidak mau sholat. Lalu berharap anaknya yang narik dia ke surga. Orang tuanya tidak mau sholat. Tidak. Berusaha perbaiki diri sendiri. Dan insya Allah anak itu juga akan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Saya kembalikan suratnya. Terima kasih, saya masukkan kantong Ustadz. Saya sudah tahu kantongnya di mana. Masya Allah. Dan buat jamaah yang masih ingin bertanya atau malu untuk curhat, bisa mengirimkan surat seperti tadi ya. Jadi nanti langsung dibacakan oleh Ustadz dan guru-guru kita untuk dijawab. Baik, terima kasih Ustadz Habib, juga terima kasih banyak. Kita akan kembali setelah ini dengan tema tetap jadi muslim jangan stay cu. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.